Shalom adik-adik. Ken, kamu tuh temen-temennya mereka. Kok kamu adik-adik juga? Ayo kita bilang ya kalau kamu tuh shalom teman-teman. Ulang. Oke. Shalom teman-teman. Wah, hari ini kita datang lagi Ken dan juga Kak Eni. Kita mau ngapain sih, Ken? Hari ini kita mau ibadah dong, Kak. Ibadah ya? Wah, ibadah lagi. Semangat banget nih rasanya. Ayo sekarang Ken mau ngapain lagi? Mau nunjukin apa sih Ken? Kan mau kasih lihat video, Kak. Video panduan untuk ikut ibadah sekarang. Wah, ayo adik-adik duduk yang manis. Ken mau tunjukin video panduan ibadah hari ini. Oke, adik-adik lihat ya video berikut ini. Kamu ngobrol, katanya kan harusnya yang bagus. Tadi Kak Eni lihat kamu ngobrol loh di video itu. Iya deh, Kak. Apa? Ini aku janji nggak ngobrol lagi. Bener ya, janji ya. Bener ya. Oke. Nah, oke Ken. Sekarang kita mau ngapain sih Ken? Kak, Ken mau tanya dulu nih. Boleh. Kita ibadahnya malam ya, Kak? Ibadah malam dari mana adik-adik? Sekarang malam ya? Sekarang jam berapa? Jam 10 kan? Kakak tahu nih. Apakah sekarang malam? Coba lihat. Siang Ken. Terus kita mau ngapain Ken? Kalau kalian sudah tahu, kita siap-siap mau ngapain Ken? Kita mau olahraga dulu, Kak. Oke, nah adik-adik, sebentar kita mau olahraga bersama supaya kita sehat. Kakak ini mau ingetin ya, selama ibadah hari ini, kakak mau ingetin sekali lagi, kita harus berpakaian yang unik, berpakaian yang seru, mungkin berbaju superhero, atau mungkin pakai baju daerah, atau mungkin pakai baju profesi, polisi, tentara. Yang belum pakai baju yang unik dan seru, sekarang ganti dulu ya. Nah, langsung sekarang ganti ibadah menggunakan kostum-kostum yang menarik. Jangan lupa difoto, itu ada hadiahnya loh. Begitu ya Ken? Loh. Tunggu. Ken, kamu pakai baju apa ini? Baju olahraga, Kak. Adik-adik coba lihat, ini baju olahraga bukan sih? Ken, kamu jangan bikin malu kakak dong. Ini kan baju berenang. Ih, kamu kan bikin malu. Ini baju berenang ini. Ya, tapi kan olahraga berenang juga, Kak. Aduh, Ken. Nah, ya udah Ken, sekarang Ken ganti baju deh supaya sama-sama kita pakai baju olahraga, pakai baju champion. Dan nanti pesannya apa? Nanti Ken pasti dengar. Oke? Ya udah, Oke, Kak. ganti baju deh. Ganti baju ya. Aku ganti baju dulu ya. Oke, adik-adik Ken mau ganti baju. Sekarang kita siap senam ya adik-adik. Yang lagi tidur, yang lagi duduk, ayo bangun berdiri. Harus sehat. Tidur yang sehat, akan imunitas yang baik. Yuk, gak usah bengong deh. Jalan ke depan ya. Siap-siap. Kami di sini suka
kita mau gerakan badan, yuk yang adik-adik yuk Kak Fitri undang semua bangkit berdiri. Kita kan mau puji Tuhan, kita harus semangat. Oke, kalau gitu sampai di sini yang prajuritnya Tuhan Yesus angkat tangannya. Saya. Oke, kalau gitu kita akan lakukan pujian kita katakan markas iblis dihancurkan. Siap-siap ya, kita katakan markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Mari katakan setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak sekolah minggu sambil muter. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau. Sekali lagi adik-adik ya, Kak Fitri mau lebih semangat. Markas iblis dihancurkan, panji Yesus ditinggikan, akulah pahlawan. Setiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Katakan anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Katakan anak sekolah minggu, anak sekolah minggu, yes saya saksinya Tuhan. Oh yes, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Kita katakan bawa pedang tangannya dua, bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi ya, katakan bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Oke, tangannya dulu. Oke adik-adik, siapa di sini yang masih semangat lagi memuji Tuhan? Oke, karena kita semangat memuji Tuhan, kita mau angkat lagi pujian kita katakan kita lebih dari pemenang. Jadi kalau kita lebih dari pemenang, kita harus puji Tuhan yang lebih semangat lagi yuk. Katakan lebih dari pemenang dalam segala perkara. Iblis telah dikalahkan, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak
adik-adik, mari kasih sikap yang terbaik. Kita mau menyembah Tuhan. Mari adik-adik, kita siapkan hati kita. Kita renungkan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya Tuhan. Semua karena kasih anugerah Tuhan dalam setiap hidup kami. Semua karena kemurahan Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagi. Mari dengan lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Mari adik-adik kami diajak semua angkat tangannya, katakan, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari adik-adik kita lebih sungguh-sungguh lagi. Dengan segenap hati katakan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya, ku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Mari adik-adik kami sungguh-sungguh lagi kita angkat kedua tangan kita, kita katakan, aku percaya berkat-Mu melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku
terima kasih Tuhan buat berkat Tuhan. Kalau kami boleh sehat, boleh kuat, itu semua karena kasih Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan yang berkati ya kakak yang akan mengajar, dan juga Tuhan yang berkati hati kami, dan juga Tuhan yang memberkati kami yang mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur sama-sama dengan Kak Fitri. Katakan amin. Shalom adik-adik. Nah, sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Adik-adik sekarang siapin kupingnya. Terus bilang sama orang-orang di rumah kalau kamu mau ibadah, mau dengar firman Tuhan. Jadi harus fokus, harus dengerin sungguh-sungguh. Yang udah siap bilang yes. Yang sudah siap, sekarang kakak mau kasih tahu ke adik-adik nih. Tebak-tebakan. Wah. Pertama, kakak mau nanya, siapakah Bapak ini? Dia itu salah satu orang di Alkitab yang mengalami apa yang kita alami sekarang. Dia itu di karantina loh adik-adik. Oh no. Dia nggak boleh keluar kemana-mana. Dia bahkan di karantinanya berbulan-bulan. Wah, kita baru berapa bulan nih? Kurang lebih 2 bulan ya adik-adik. Tapi kalau dia berbulan-bulan. Terus adik-adik, Bapak ini dia sangat terkenal. Kalian kalau kakak kasih tahu namanya pasti langsung tahu. Soalnya namanya ini dipakai juga untuk nama-nama orang zaman sekarang. Terus adik-adik, yang ketiga, Bapak ini membuat suatu hal yang besar di usianya yang sudah cukup tua. Siapakah dia? Dia adalah Bapak. Kita masuk ke cerita. Nah adik-adik, Bapak ini tinggal bersama keluarganya. Keluarganya itu istrinya 1, terus anaknya ada 3. Wah, terus adik-adik, dia juga punya 3 orang menantu. Wah, kira-kira siapa ya dia adik-adik? Kayaknya udah pada tahu nih. Nah adik-adik, dia dan keluarganya ini tinggal di bangsanya, tapi bangsanya ini tidak berkenan adik-adik di hadapan Tuhan. Kenapa? Orang-orang lain adik-adik yang tinggal di zamannya Bapak ini, mereka sudah kelewatan, sudah keterlaluan. Karena itu Tuhan Allah berfirman, aku akan memusnahkan mereka. Aku akan menghilangkan mereka, melenyapkan mereka dari muka bumi adik-adik. Wah, waktu Bapak ini mendengar tentang hal itu, Tuhan bilang seperti ini. Nah, tapi Tuhan melihat kalau Bapak ini dan keluarganya berkenan di hadapan Tuhan. Makanya Tuhan bilang, kamu harus membuat suatu bahtera. Bahteranya itu besar. Kenapa adik-adik? Karena bahteranya ini harus menampung, selain keluarganya Bapak ini, harus menampung juga binatang-binatang di seluruh muka bumi. Wah, macam-macam adik-adik. Ada yang binatangnya dari besar sampai yang paling kecil, sampai yang serangga-serangga adik-adik, semuanya harus bisa masuk ke dalam bahtera ini. Wah, Bapak ini di usianya yang sudah tidak muda lagi, sudah tua banget, Bapak ini tetap taat sama firman Tuhan, tetap melakukan apa yang Tuhan Allah perintahkan. Makanya untuk membuat bahtera ini, Bapak dan keluarganya ini membutuhkan berbulan-bulan. Gak cuma sebentar adik-adik, gak cuma 1 minggu, 1 bulan, tapi berbulan-bulan. Karena mereka benar-benar buatnya cuma mereka doang, keluarga mereka. Orang-orang lain adik-adik, orang-orang yang lain yang melihat hal ini, mereka malah ngejelek-jelekin adik-adik. Mereka malah ngeledekin, ngapain Bapak ini buat bahtera? Orang gak hujan, orang gak banjir, ngapain buat bahtera? Gitu adik-adik. Nah, tapi Bapak ini tetap setia, Bapaknya dan keluarganya setia melakukan firman Tuhan sampai akhirnya bahteranya jadi. Dan tibalah saatnya binatang-binatang dari seluruh muka bumi datang untuk ke tempatnya Bapak ini adik-adik ke dalam bahtera. Dari yang paling kecil, mungkin sekecil nyamuk adik-adik, sampai yang paling besar, jerapah, gajah, semuanya datang. Dan Tuhan yang bilang kalau binatang ini yang akan datang. Bayangin adik-adik, binatang-binatang ini ada yang jalannya cepet, ada yang jalannya lama, tapi semuanya datang ke bahteranya Bapak ini adik-adik.
Sampai akhirnya Tuhan mengingatkan ke bapak ini kalau akan segera turun hujan. Wah, akhirnya setelah semua binatang terkumpul seperti yang sudah difirmankan, yaitu binatang-binatang ini sepasang-sepasang masuk, bahteranya ditutup adik-adik. Bahkan ditutup sendiri oleh Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Nah, adik-adik, setelah bahteranya ditutup 40 hari, 40 malam, hujan lebat turun membasahi seluruh muka bumi adik-adik. Dari cuman tingginya selutut orang dewasa, terus sepundak, terus satu kepala, sampai akhirnya gunung-gunung sudah tidak terlihat karena hujan lebat 40 hari 40 malam adik-adik. Artinya kalau sampai gunung tertutup, itu artinya tidak ada orang yang bisa selamat, tidak ada orang yang tersisa. Di bahteranya bapak ini hanya ada bapak ini dan keluarganya serta menantunya adik-adik. Jadi nggak ada orang lain kecuali binatang-binatang yang sudah Tuhan suruh untuk masuk ke dalam bahtera. Setelah 40 hari 40 malam hujan lebat, terus adik-adik, banjirnya nggak langsung hilang, butuh berapa ratus hari untuk hilang adik-adik. Makanya kakak tadi bilang di awal bahwa bapak ini ada di dalam bahtera berbulan-bulan. Nah, setelah berapa ratus hari, air mulai surut. Tapi mulai surut pun bapak ini nggak bisa tahu adik-adik surutnya berapa banyak ya, sudah sampai mana ya, ini udah bisa keluar belum ya. Bapak ini dan keluarganya juga nggak tahu adik-adik. Makanya akhirnya bapak ini setelah selesai 150 hari, bapak ini mau mengecek adik-adik kira-kira airnya udah surut belum ya, kira-kira udah bisa keluar belum ya dari bahtera. Makanya akhirnya bapak ini mengeluarkan burung gagak untuk melihat kira-kira udah surut belum ya. Tapi ternyata setelah burung gagaknya pergi sekian lama, burung gagaknya balik karena memang ternyata belum bisa untuk berpijak burungnya ini. Nah, akhirnya bapak ini menunggu lagi beberapa hari untuk mengecek dan mengirimkan burung merpati. Kali ini adik-adik, burung merpatinya bawa sesuatu, yaitu dia bawa helai daun. Untuk mengecek dan mengirimkan burung merpati. Kali ini adik-adik, burung merpatinya bawa sesuatu, yaitu dia bawa helai daun. Jadi bapak ini tahu, oh ternyata udah lumayan surut nih, ada beberapa daerah yang udah ada tumbuhan bahkan. Nah, setelahnya bapak ini menunggu lagi beberapa hari untuk mengirimkan lagi burung merpati. Kali ini adik-adik, burung merpatinya nggak kembali, yang mengartikan bahwa burung merpati ini sudah bisa berpijak, sudah bisa mendarat adik-adik di atas pohon ataupun di atas tanah. Setelahnya akhirnya bapak ini yakin kalau udah surut dan dia keluar dari bahtera. Bapak ini adik-adik dan keluarganya serta binatang-binatang itu mendarat di suatu pegunungan. Nah, setelah keluar adik-adik dari bahtera, bapak ini nggak bilang, aduh akhirnya ya Tuhan aku bisa keluar, bosan banget di dalam bahtera. Dia nggak bilang gitu adik-adik. Tapi waktu pertama kali bapak ini keluar, dia langsung mengucap syukur sama Tuhan. Dia bikin mesbah dari binatang-binatang yang ada di bahtera, dia persembahin sama Tuhan. Wah, nah adik-adik, bapak ini mengajarkan kita banyak hal karena dia juga mengalami hal yang sama seperti kita. Seperti kita di rumah berbulan-bulan, bapak ini ada di bahtera berbulan-bulan. Nah, apa aja sih adik-adik yang kita bisa pelajarin dari bapak ini? Bapak ini tahu nggak siapa namanya? Bapak Nuh. Bahkan ada lagunya loh adik-adik. Nabi Nuh dan istrinya, 3 orang anaknya, 3 orang mantunya masuk dalam bahtera. Nah, itu adalah lagunya adik-adik. Nah, pelajaran yang paling penting dari kisah Bapak Nuh yaitu pertama, Tuhan akan menghukum orang-orang yang berbuat dosa. Semua orang yang melakukan kejahatan, kita tahu, Tuhan tahu bahwa akan dihukum oleh dosa-dosanya. Semua kita tahu adik-adik, dosa itu adalah maut. Nah, makanya adik-adik, kita harus menjauhkan diri dari dosa. Kita nggak boleh berbuat dosa supaya kita tidak dihukum oleh dosa itu.
Nah adik-adik, kedua apalagi sih pelajaran dari Bapak Nuh? Tuhan itu berkuasa atas alam semesta. Tuhan itu sanggup membuat hujan yang besar, hujan yang kecil, hujan cuma gerimis, bahkan hujan yang sebentar aja Tuhan sanggup membuat. Tuhan menguasai laut, Tuhan menguasai matahari, semuanya Tuhan kuasain. Makanya adik-adik, Tuhan itu sangat hebat, Tuhan itu sangat maha kuasa. Bahkan hal-hal yang seperti sakit penyakit itu juga Tuhan yang kuasain. Makanya kita kalau sakit, kita berdoa sama Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan berkuasa atas segala sakit penyakit kita. Yang ketiga, apa sih yang bisa kita ambil dari pelajaran Bapak Nuh ini? Tuhan akan memelihara orang-orang yang takut akan Dia. Tuhan akan menjaga kita semua, asal kita percaya, kita takut sama Tuhan. Tapi nggak cuma percaya dan takut adik-adik, tapi kita harus sungguh-sungguh dekat sama Tuhan. Nah adik-adik, mumpung adik-adik mas di rumah nih, banyak waktu di rumah, 24 jam ada di rumah adik-adik, kita bisa banyak meluangkan waktu buat semakin dekat sama Tuhan. Kita bisa makin rajin berdoa, makin rajin baca Alkitab. Jadi nggak ada alasan lagi untuk, Kak saya sibuk Kak, ngeles, sekolah, terus pulangnya sore, pulangnya malam. Itu nggak ada alasan lagi, karena waktu sekarang adalah waktu dimana kita bisa lebih dekat sama Tuhan. Adik-adik yang mau lebih dekat dan lebih sungguh-sungguh lagi sama Tuhan, bilang yes. Oke deh. Nah adik-adik, firman Tuhannya hari ini akan memberkati adik-adik, memberkati kakak, memberkati papa, mama yang mendengarkan. Sekarang adik-adik kita mau ayat hafalan. Ikutin kakak ya. Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Nah sekali lagi adik-adik ikutin kakak biar semakin cepat hafal. Yosua 24 ayat 14a. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Adik-adik yang sudah ayat hafalan, mari kita siapin hati kita mau berdoa untuk firman Tuhan siang hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami yang mendengarkan firman dengan sungguh-sungguh. Tuhan Yesus, ajar kami menjadi anak-anak yang semakin dekat sama Tuhan, semakin sungguh-sungguh sama Tuhan. Biar firman Tuhan yang Tuhan sampaikan kepada kami boleh kami terima, boleh kami mengerti, dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pimpin setiap kami ya Tuhan, dimanapun kami berada, apapun yang kami lakukan, kiranya Tuhan menyertai setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami mengasihi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Happy Sunday adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita memberi. Yeay! Nah, buat adik-adik yang mau memberi, adik-adik bisa sampaikan ke mama papanya untuk memberi persembahan melalui rekening di bawah ini. Terima kasih adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, tadi udah dengar firman Tuhan kan? Firman Tuhannya bagus dong. Sekarang saatnya kita baca Mazmur 91. Oke, baca bersama kakak ya. Oke, Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetap itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu.
malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia, dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Oke adik-adik, itu dia Mazmur 91. Dan adik-adik jangan lupa ya, selalu membaca Mazmur 91, baik itu bangun tidur ataupun sebelum mau tidur. Yang penting dibaca tiap hari, oke? Jangan lupa ya. Oke adik-adik, sebelum kita berpisah, sekarang kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat dari Tuhan Yesus. Angkat tangan tinggi-tinggi. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Karena itu terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dengan kencang katakan amin.